Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, remember me? I am Amelia from 12 TKJ 1 SMKN 11. Di sini saya akan kembali membawakan materi mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Bab 3, metode perakitan produk. A. Konsep lini perakitan. 1. Pengertian lini perakitan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pemabrikan di mana bagian-bagian suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu sehingga menjadi produk lengkap akhir. Layout produksi terdiri dari 4 jenis, yaitu job shop, flow line, cellular manufacturing system, dan continuous process. Permasalahan penting dalam penyeimbangan lini. Pertama, penyeimbangan lini antar stasiun kerja. Kedua, menjaga kelangsungan produksi dalam lini perakitan. 2. Konsep dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak orientasi produk, ada 2 jenis lini, yaitu yang pertama lini pabrikasi, lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin untuk membuat komponen tersebut. Yang kedua, lini perakitan, yaitu lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja. Kedua lini ini merupakan proses berulang dan dalam kedua kasus, lini ini harus seimbang, yaitu waktu yang habis untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus seimbang dengan waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan pada mesin berikutnya, pada lini pabrikasi. 3. Mode perakitan. A. Perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian yang dirakit dapat ditukarkan satu sama lain. B. Perakitan dengan pemilihan. Komponen-komponennya dihasilkan dengan produksi massal dengan pengukuran menurut batasan ukuran. C. Perakitan secara individual. Perakitan yang dilakukan secara berurutan tergantung bagian mana yang sebelumnya. 4. Jenis perakitan. 1. Perakitan manual. Sebagian besar dikerjakan dengan tenaga kerja manusia dan dengan mesin yang sederhana. 2. Perakitan otomatis. Dilakukan dengan sistem otomatis dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Lalu, ada jenis perakitan berdasarkan jenis produk. Yang pertama, perakitan tunggal, yaitu perakitan yang hanya terkait satu jenis produk saja. Yang kedua, perakitan seri, yaitu perakitan yang dilakukan dengan jumlah massal serta dalam bentuk dan ukuran yang sama. B. Proses perakitan jaringan RT-RW-Net. 1. Konsep jaringan RT-RW-Net. Membangun RT-RW-Net dapat diibaratkan dengan konsep warnet. Pemilik warnet akan membeli atau menyewa pulsa atau bandwidth dari penyedia internet atau Internet Protocol Service, misalkan Telkom atau Indonet, lalu akan disewakan kembali ke pelanggan yang datang menyewa komputer. 2. Membangun RT-RW-Net sederhana menggunakan mikrotik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan perangkat-perangkat yang akan digunakan. Lalu, langkah selanjutnya yaitu mengkonfirmasi router agar dapat mengakses ke internet. Pada mikrotik, kita dapat menggunakan konfigurasi bawaan mikrotik. Untuk mengaktifkannya ada 2 cara, yaitu yang pertama adalah hard reset. Biasanya dilakukan jika kita ingin menghapus konfigurasi pada mikrotik, tetapi kita tidak bisa mengakses mikrotik dengan Winbox. Cara melakukan hard reset adalah 1. Pastikan router dalam keadaan mati. 2. Tekan tombol reset dan tahan. 3. Nyalakan router tanpa melepas tombol reset. 4. Tahan kurang lebih selama 5 detik. B. Soft reset. Biasanya dilakukan jika kita bisa mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain. Cara melakukan soft reset adalah 1. Masuk ke menu Winbox.
Kemudian buka terminal. 2. Ketik perintah System Reset Configuration, lalu Enter. 3. Mikrotik akan reboot. Selanjutnya adalah broadcast internet. Maka perlu melakukan konfigurasi WLAN dengan cara 1. Masuk ke menu Winbox. 2. Klik menu wireless, kemudian klik 2 kali pada WLAN 1. 3. Setelah muncul Windows Interface, klik Security Profiles untuk memberikan password. 4. Klik tab Wireless, kemudian klik tab Interface, lalu klik 2 kali WAN1 dan isi konfigurasi. 5. Klik OK untuk menyimpan perubahan. Selanjutnya adalah memberi IP address pada WLAN. Cara konfigurasi yaitu 1. Klik IP kemudian klik address. 2. Setelah Windows address terlihat, klik tanda plus untuk konfigurasi. 3. Pada kolom IP address isikan alamat IP yang akan kita gunakan. 4. Klik OK untuk menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, agar klien tidak berebut bandwidth, kita harus membuat aturan dengan cara menggunakan fitur Simple Queue dengan langkah konfigurasi berikut. 1. Buka Winbox dan klik Queue pada menu kiri sehingga muncul window Queue List. 2. Setting queue sebagai control bandwidth pada Simple Tab, klik tanda plus lalu isi tab General. 3. Buat child queue. Pada child queue address dapat ditentukan dengan mengisi IP address klien. 4. Berikan garansi bandwidth kepada klien dengan cara masuk ke tab Advance, lalu isi limit AR dengan bandwidth minimal dan tentukan parent-nya. 5. Ulangi langkah 3 dan 4 untuk memberikan limitasi pada klien lain. C. Line balancing. 1. Definisi line balancing didefinisikan sebagai suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara seimbang sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses sebelumnya. 2. Tujuan menyusun line balancing. Balancing line bertujuan agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan beban kerja yang sama pada setiap stasiun kerja, sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama dengan persatuan waktu. Kekurangan dan kelebihan dari tata letak berdasarkan produk. Kelebihan: 1. Ongkos penanganan material rendah. 2. Pekerjaan yang terspesialisasi pada setiap mesin sehingga dapat disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang berketerampilan rata-rata. 3. Persediaan bahan setengah jadi rendah. 4. Pengendalian produksi lebih mudah karena variasi produk yang rendah. 5. Aliran bahan sudah teridentifikasi dengan jelas. Kekurangan: 1. Ketidakfleksibelan. 2. Subscribe to fill the full document. 3. Pekerjaan yang membosankan bagi pekerja. 4. Investasi mahal pada mesin-mesin khusus. 5. Mesin yang saling bergantung. 3. Manfaat line balancing. 1. Meningkatkan efisiensi proses. 2. Menghindari waktu pada proses menganggur. 3. Mengurangi waktu proses secara keseluruhan. 4. Meningkatkan rasio pencapaian target produksi. 5. Meningkatkan profit. 6. Mengurangi pemborosan. 4. Penggunaan line balancing. A. Mengetahui take time setiap stasiun kerja, yaitu kita perlu mengetahui tingkat permintaan pelanggan dan waktu yang dibutuhkan. Rumus take time: T sama dengan TA per D.
Dengan T sama dengan take time, TA sama dengan time available atau waktu kerja, dan D sama dengan demand, yaitu permintaan pelanggan. B. Membuat rincian proses. Membuat rincian proses berarti mengidentifikasi hubungan dan urutan di antara proses-proses yang berkaitan. C. Memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. Setiap rincian proses harus diketahui waktu pengerjaan dan kemudian dijumlahkan menjadi total site time atau waktu siklus pada stasiun kerja yang bersangkutan. D. Identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih. Selisih yang dimaksud adalah selisih waktu dengan siklus yang ditetapkan, baik lebih tinggi maupun lebih rendah. E. Analisis dan lakukan tingkat penyeimbangan. Lakukan penyeimbangan beban kerja sehingga total waktu siklus stasiun kerja yang bersangkutan lebih rendah dari total siklus waktu stasiun kerja yang ditentukan. F. Evaluasi pemantauan hasil. Stasiun kerja yang telah diseimbangkan proses dan tugasnya harus dievaluasi dan dipantau hasilnya. Salah satu caranya adalah kita bisa menggunakan grafik. 5. Masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis. 1. Kendala sistem jaringan. 2. Penyeimbangan beban kerja pada beberapa stasiun. Tanda-tanda ketidakseimbangan pada suatu lintasan produksi. 1. Stasiun kerja yang sibuk dan waktu menganggur yang mencolok. 2. Adanya produk setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Langkah-langkah pemecahan masalah pada line balancing. 1. Mengidentifikasi tugas-tugas individual yang akan dilakukan. 2. Mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. 3. Menetapkan precedence constraints. 6. Metode pemecahan line balancing. Metode heuristik. Metode yang berdasarkan pengalaman, intuisi atau aturan empiris untuk memperoleh situasi yang lebih baik dari solusi yang telah dicapai sebelumnya. 2. Metode analis atau matematis. Metode penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa persamaan dan pertidaksamaan. Metode simulasi. Metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. 7. Keseimbangan lintasan atau line balancing produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi. Jika pengaturan dan perencanaan yang dilakukan tidak tepat, maka akan mengakibatkan stasiun kerja dalam lintasan produksi mempunyai kecepatan produksi yang berbeda. Apalagi permasalahan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibandingkan pada proses pabrikasi. Pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusunan stasiun kerja. Semakin tinggi kecepatan lintasan, maka jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan akan semakin banyak. 8. Precedence diagram merupakan gambaran secara grafis dari urutan operasi kerja, serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang tujuannya untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang ada di dalamnya. 9. Istilah-istilah dalam line balancing. 1. Waktu menganggur atau idle time adalah selisih antara cycle time dan station time. 2. Keseimbangan waktu senggang atau balance delay, yaitu ukuran dari ketidakefisienan lintasan. 3. Efisiensi stasiun kerja adalah rasio antara waktu operasi tiap stasiun kerja dan waktu operasi stasiun kerja terbesar. 4. Efisiensi lintasan produksi atau line efisiensi merupakan rasio total waktu stasiun kerja dibagi dengan siklus
dan dikalikan dengan jumlah stasiun kerja. 5. Workstation merupakan tempat pada lini perakitan. 6. Smoothest index, yaitu indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbangan lini perakitan tertentu. For your attention. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum.